Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Meta Putri Cayani, NIM 2502112010047, kelas manajemen di pagi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan jawaban UAS mengantar manajemen dengan Ibu Nita sebagai dosen pengampu. Baik, saya akan mulai dari soal nomor 1. Sebuah perusahaan rintisan atau startup di bidang edukasi digital berkembang sangat cepat. Pada awalnya, semua karyawan bekerja langsung di bawah CEO. Namun kini jumlah karyawan meningkat menjadi 45 orang dan komunikasi mulai kacau. Pekerjaan sering tumpang tindih dan keputusan terlambat diambil. Analisis jenis struktur organisasi apa yang paling tepat diterapkan atau fungsional, divisional, praktis, atau lainnya untuk startup tersebut, dan jelaskan alasan manajerial yang mendukung pilihan Anda. Menurut saya, struktur organisasi yang paling tepat untuk startup edukasi digital ini adalah struktur fungsional. Dengan struktur fungsional, karyawan dibagi berdasarkan bidang seperti IT, marketing, operasional, dan keuangan sehingga tugas tanggung jawab lebih jelas. Secara manajerial, struktur ini membantu CEO fokus pada keputusan strategis, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi kerja. Soal nomor 2. Sebuah UKM produksi makanan organik menghadapi masalah tingginya tingkat keluar dan masuk karyawan atau turnover. Karyawan mengeluhkan tidak ada kejelasan tugas, tidak ada pelatihan, serta kurangnya komunikasi antar pemilik UMKM. Analisis unsur organisasi atau tujuan struktur orang dan teknologi, mana yang belum dikelola dengan baik, dan berikan solusi SDM yang dapat diterapkan untuk meningkatkan turnover. Masalah turnover tinggi di UMKM ini terjadi karena unsur organisasi belum dikelola dengan baik. Dari sisi tujuan, karyawan tidak memahami arah usaha. Dari sisi struktur, karyawan tidak ada kejelasan tugas. Dari sisi SDM tidak ada pelatihan, dan dari sisi teknologi, sistem kerja masih sangat sederhana. Solusi SDM yang bisa diterapkan adalah membuat job description yang jelas, memberikan pelatihan dasar, meningkatkan komunikasi antara pemilik dan karyawan, serta memberi apresiasi walaupun tidak dalam bentuk uang. Dengan perbaikan ini, karyawan akan merasa lebih dihargai dan tidak mudah keluar. Soal nomor 3. Dalam sebuah pusat kebugaran, instruktur sering kehilangan motivasi, bekerja seadanya, dan kurang memberi pelayanan personal kepada member. Pemilik gym berpendapat bahwa pemberian bonus uang saja sudah cukup untuk motivasi mereka, namun kinerja tetap rendah. Gunakan teori motivasi Maslow untuk menganalisis mengapa bonus finansial tidak cukup meningkatkan motivasi instruktur, dan jelaskan pendekatan motivasi yang lebih tepat. Bonus finansial saja tidak cukup untuk meningkatkan motivasi instruktur. Bonus hanya memenuhi kebutuhan dasar dan keamanan, sementara instruktur juga membutuhkan kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Karena kebutuhan tingkat atas ini tidak penuhi, motivasi dan kinerja mereka tetap rendah. Pendekatan motivasi yang lebih tepat adalah memberikan pengakuan atas prestasi, peluang pengembangan diri, pelatihan, serta membangun hubungan kerja yang baik. Dengan cara ini, motivasi instruktur akan meningkat secara lebih berkelanjutan. Nomor 4. Dalam organisasi Nirbala Peduli Lingkungan, ketua organisasi menggunakan gaya kepemimpinan otoriter sejak awal. Namun, seiring berkembangnya anggota muda yang kreatif, banyak proyek menjadi terlambat karena anggota merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Analisis gaya kepemimpinan, apa yang lebih efektif untuk kondisi organisasi tersebut, dan jelaskan bagaimana perubahan gaya kepemimpinan dapat meningkatkan kinerja kerja. Gaya kepemimpinan otoriter mungkin efektif di awal, tetapi ketika anggota organisasi semakin kreatif, gaya ini justru menghambat kinerja tim. Menurut saya, gaya kepemimpinan yang lebih efektif adalah kepemimpinan demokratis atau partisipatif. Dengan melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan, anggota akan merasa lebih dihargai, lebih termotivasi, dan lebih bertanggung jawab terhadap proyek. Perubahan gaya kepemimpinan ini dapat meningkatkan kinerja tim dan mempercepat pengambilan tujuan organisasi. Soal nomor 5. Sebuah restoran baru mengalami banyak keluhan pelanggan terkait waktu penyajian yang lama dan ketidakkonsistenan rasa makanan. Pemilik hanya mengawasi karyawan secara informal dan tidak memiliki standar prosedur yang jelas. Analisis langkah-langkah fungsi pengendalian atau penetapan standar, pengukuran kinerja, membandingkan dan tindakan koreksi yang seharusnya dilakukan. Masalah utama restoran ini adalah tidak adanya standar operasional yang jelas. Langkah pengendalian yang harus dilakukan pertama adalah menetapkan standar seperti standar waktu, penyajian dan rasa makanan. Kedua, melakukan pengukuran kinerja karyawan. Ketiga, membandingkan hasil kerja dengan standar yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, melakukan tindakan koreksi seperti pelatihan ulang atau perbaikan SOP. Dengan pengendalian yang baik, kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan akan meningkat. Sekian video pemaparan jawaban UAS dari pengantar manajemen dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om.